Di suatu malam, di parkiran depan tempat karaoke, terlihat dua orang pemuda sedang berkelahi adu pukulan. Masing-masing mereka tak ada satupun yang kalah, meski wajah dan mulut sudah berdarah-darah. Orang-orang yang berada di parkiran tersebut tak ada yang berani memisahkan keduanya. Dan tak jauh dari kedua pemuda itu, ada seorang wanita yang menangis, histeris, berteriak memohon agar keduanya menghentikan perkelahian fisik tersebut. Namun teriakan si wanita nampaknya tak terdengar sedikit pun oleh kedua pemuda yang tengah berkelahi itu. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah tukang jaga parkir dan menyiram keduanya dengan seember air. Lalu setelah itu, ia menarik salah satu pemuda dan membawanya menjauh dari kerumunan orang-orang tersebut. "Bikin malu kau ya, berkelahi dan berkelahi terus. Mau jadi apa kamu, hah?" bentak tukang parkir itu sembari membuka topi hitam yang sedari tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampan dan memiliki alis yang tebal, bulu mata yang lentik, bibir yang bagus, serta hidung yang mancung. Tatapannya tajam dan sinis. Dia yang duluan, Bang," jawab pemuda itu yang ternyata adalah adik dari si tukang parkir berwajah tampan itu. "Apapun alasannya, aku tidak mau tahu. Yang pasti, kau sudah melanggar perjanjian kita. Kau pantas dihukum. Lalu kau lebih suka jika mati dibunuh orang itu tanpa perlawanan, nah? Kau itu masih kecil. Kau tidak tahu apa yang sudah kulewati selama ini untuk membuat kita berdua tetap hidup. Dan kau harusnya jangan selalu membuat masalah untukku." Dengan wajah yang masih berdarah-darah, pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan sang kakak sendirian. Tak berapa lama, ia lalu kembali ke tempat parkir untuk melanjutkan tugasnya. Menjelang pukul 2 malam, barulah ia pulang dengan berjalan kaki. Dan saat tiba di sebuah gang sempit dan gelap, ada beberapa orang yang menghadangnya. Rupa-rupanya orang itu adalah teman-teman si pemuda yang sempat terlibat baku hantam dengan adiknya. Saya minta maaf atas kesalahan adik saya tadi, Bang. Sekali lagi, aku mohon maaf. Tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Saya akan berjanji, atas nama baik adik saya tidak akan pernah mencari masalah lagi pada kalian." Apa? Kau kira dengan minta maaf, luka-luka di wajah teman kami ini akan langsung sembuh begitu saja? Kami tidak akan memaafkan, ujar salah satu pemuda yang membawa tongkat kayu cukup panjang di tangannya. Lalu setelah itu, pemuda-pemuda tersebut langsung menyerang si tukang parkir tampan. Dan mau tak mau, ia pun terpaksa melawan. Dan yang namanya anak perantauan, pastilah ada pegangan dan kebiasaan. Satu persatu, pemuda itu berhasil ditumbangkan. Setelah semuanya lengah, barulah ia berlari terbirit-birit untuk kabur. Karena badannya sudah berdarah-darah akibat sayatan benda tajam ataupun terkena paku yang masih menancap. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, barulah ia bisa bernapas lega. Ia duduk di salah satu jembatan kecil yang ada di depan kantor polisi dan mulai membasuh lukanya meski terasa sangat perih. Ia juga minum dari air yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Ngilu ia rasakan di bagian rahangnya dan dengan perlahan beranjak untuk pulang ke rumah kosnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota kecil, tampak kedua kakak beradik tersebut. Ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang keterbelakangan mental. Keluarga itu merupakan orang-orang pendatang dari berpuluh tahun yang lalu dan tak pernah kembali ke tempat asal mereka selama itu. Mereka hidup dengan mengandalkan uang dari kerjaan sang ayah yang hanya sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional yang cuma buka 2 kali seminggu. Tapi walau begitu, mereka masih mempunyai tetangga penghuni kontrakan lain yang sangat peduli dengan keluarga mereka. Tak jarang, tetangganya memberikan beras dan lain-lain untuk mereka bertiga. Pak RT di sana pun kadang-kadang seminggu sekali memberikan sumbangan berupa 5-10 kg beras dan makanan-makanan kecil lainnya untuk mereka.
Akan tetapi, sang suami nampaknya tak enak hati jika terus-terusan merepotkan tetangganya. Dan ia pun memilih untuk mengajak anak istrinya untuk pindah ke sebuah desa lain. Karena ternyata di luar alasan tak mau merepotkan tetangganya, sang suami rupanya sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah kebun karet milik seorang yang kaya raya di desanya. Mereka juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang dibangun pada perkebunan karetnya tanpa harus membayar sepeser pun. Tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan yang tak boleh mereka sia-siakan. Singkatnya, ia sudah sampai di rumah yang akan mereka tempati. Anak mereka tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak tak jelas. Meski ditenangkan pun, ia tetap saja menangis. Ada apa ya? Kok perasaanku tiba-tiba jadi gak enak begini? Aku jadi takut, ucap si istri, yang sebut saja dengan nama Sari, dan suaminya bernama Ateng. Maklumlah, anakmu itu kan memang begitu, jawab Ateng singkat. Rumah itu masih cukup bagus, dan halamannya lumayan luas meski dikelilingi pepohonan karet yang tinggi-tinggi. Karena rumah tersebut memiliki 2 buah kamar, jadi si anak ditempatkan di dalam kamarnya sendirian. Singkat cerita, berhari-hari telah berlalu. Mereka tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman, dan selama itu tak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hanya saja, anak mereka yang bernama Silpa masih sering histeris dan berteriak-teriak tanpa sebab yang tak jelas. Dan ia juga selalu ketakutan saat melihat ayahnya. Elang, Elang, panggil seorang wanita mendekati seorang pria yang tengah merapikan susunan motor di parkiran yang berada di depan tempat karaokean. Lelaki berwajah tampan tersebut hanya menoleh sekilas, lalu dengan acuh ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Lang, aku minta maaf. Aku butuh uang untuk adik-adikku, Lang. Aku terpaksa melakukan itu. Isaknya berdiri di dekat si lelaki yang merupakan adalah abang dari pemuda yang terlibat perkelahian beberapa hari lalu. Buat apa minta maaf? Itu kan sudah menjadi pilihanmu. Dan sekarang kita jalani saja seperti yang sudah kita janjikan, jawab Elang dengan suara yang sedikit serak. Aku tidak mau seperti itu. Aku masih ingin bersama kamu, Lang. Karena untuk melupakanmu terlalu sulit bagiku. Kumohon kau mengerti, Lang. Isak perempuan yang rupanya adalah kekasih Elang. Elang menghela nafas panjang. Ia bimbang dengan keputusannya. Apakah ia harus mempertahankan wanita itu, ataukah memutuskan hubungan dengannya? Karena seperti yang Elang tahu, wanita itu kembali terjun ke dunia hitamnya yang dulu sempat ia tinggalkan saat mulai berpacaran dengan Elang hanya demi pundi-pundi rupiah. Elang pun kecewa dengan keputusan kekasihnya itu dan memutuskan untuk pergi. Namun ia tak tega jika sudah melihat butiran-butiran air mata mengalir di wajah perempuan cantik itu. Elang mengusap air matanya yang jatuh ke pipi kekasihnya sambil berkata, "Jangan diulangi lagi ya, apapun alasannya," ucapnya lembut. Jadi kau memaafkan aku, Lang?" kata kekasihnya. Elang pun mengangguk sambil tersenyum. Wanita cantik itu lalu mengecup pipi Elang, dan saat beberapa kendaraan masuk ke halaman parkir, si wanita itu ikut membantu Elang untuk mengatur barisan motor tersebut. Hari itu, Elang pulang sekitar pukul 5 sore. Karena rupanya teman seprofesi Elang datang lumayan cepat. Wanita yang bernama Harni tersebut menyerahkan kunci kendaraannya pada Elang. Lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah kontrakan Harni. Tidak lupa, mereka singgah di salah satu warung sate dan membungkus 2 porsi untuk dibawa pulang. Sesampainya mereka di rumah kontrakan Harni, terlihat beberapa perempuan yang berada di teras rumah tersebut tersenyum-senyum ke arah Elang. Saat Elang membalas senyum mereka, Harni langsung menarik tangan Elang untuk masuk ke dalam kamarnya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Kan aku sudah bilang kalau jangan balas senyum-senyum mereka,"
Aku takut nanti kamu malah tergoda sama mereka, kata Harni sedikit manja. Elang pun tersenyum. Sifat manja Harni inilah yang sudah ia rindukan seminggu terakhir ini. Harni lalu menyiapkan piring dan air es untuk mereka makan. Mereka bercanda dan tertawa penuh rasa bahagia. Karena rasa sudah cukup lama, mereka tak melakukan hal itu lagi. Selesai makan, Elang membersihkan dirinya di dalam kamar mandi milik Harni. Karena Elang sering berkunjung ke sana, jadi ada beberapa lembar baju dan celananya yang berada di dalam lemari baju Harni. Setelah mengenakan baju bersih, Elang duduk sambil menonton televisi di atas kasur sembari menunggu Harni yang sedang mandi. Pacaran di antara keduanya bisa terbilang sehat karena mereka tak pernah sekalipun melakukan hubungan dewasa. Meski Elang tahu siapa Harni dan bagaimana kehidupan masa lalu Harni, prinsipnya cuma satu: jika mencintai, maka jangan pernah merusaknya. Harni merebahkan kepalanya di paha Elang sambil memainkan jari jemari milik lelaki tampan itu. "Kamu dapat salam dari Ines?" ucap Harni. Elang pun tersenyum, lalu mencubit gemas pipi kekasihnya. "Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku, sayang," bisik Elang lembut. "Lang, apa kamu serius padaku?" tanya Harni. "Ya, bila tabunganku sudah cukup untuk melamarmu, aku akan segera melamarmu," kata Elang. Pasti emangnya?" tanya Harni lagi. Iya pasti," jawab Elang. Tiba-tiba, obrolan keduanya terpotong oleh suara ketukan pintu kamar. Harni beranjak dan pergi ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata seorang laki-laki yang sedang mabuk langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Elang mengerutkan keningnya, sementara wajah Harni terlihat gugup. Siapa dia, Her?" tanya Elang. Aku tidak tahu, Lang," jawab Harni. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sementara laki-laki itu tahu persis di mana letak kamarmu. Aku kecewa padamu, Her. Aku kira kau tulus padaku, tapi nyatanya kamu sampah." Setelah berkata seperti itu, Elang langsung pergi meninggalkan Harni bersama laki-laki yang berada di dalam kamarnya. Elang pun tak menyangka jika kisah percintaannya harus berakhir karena pengkhianatan. Air matanya jatuh di sepanjang jalan perjalanan pulang. Namun kejadian naas menimpanya. Ia tertabrak motor saat akan menyeberang jalan. Untungnya, pengemudi mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan segera melarikan pria itu ke rumah sakit terdekat. Elang tak sadar diri selama seminggu dan hanya terbaring lemas di kasur rumah sakit. Ega, sang adik terpaksa harus menggantikan kakaknya bekerja di tempat parkir dan berhenti menjadi pengamen jalanan. Minggu-minggu berlalu, setelah melewati proses pengobatan yang cukup panjang, akhirnya Elang perlahan-lahan mulai membaik. Meski ia berjalan masih harus menggunakan tongkat penyangga. Hari itu, ia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh bapak-bapak yang membawanya ke rumah sakit sekaligus adalah orang yang telah menabraknya. Kedua kakak beradik tersebut juga dia ajak untuk ikut bekerja di peternakan sapi dan kambing miliknya yang berada di sebuah desa. Tentu saja kedua kakak beradik itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati karena akan mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan atau minggunya. Di perjalanan, mereka melihat pepohonan karet berjejer di sisi kanan dan kiri jalan, sangat asri dan indah di siang hari. Namun akan terasa menyeramkan bila di malam hari. Sosok bapak yang tengah menyadap karet di dekat jalan nampak menatap lekat ke arah mobil, dan ternyata itu adalah Ateng. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di peternakan yang lokasinya lumayan jauh dari perkampungan. Di dalam rumah itu, semuanya sudah saya siapkan, mulai dari tempat tidur, selimut, makanan, kompor, dan selengkapnya. Rumput untuk makanan ternak
akan datang sehari sekali di sekitar jam 8 atau 9 pagi. Dan kalian harus memberi makan mereka sebanyak 3 kali sehari, kata bapak tersebut. Baik pak, kami mengerti. Oh ya pak, sepertinya di sini cukup terawat. Apakah sebelum kami juga ada penjaga lain yang tinggal di sini? Tanya Ega. Iya, kakek Darsim dan nenek Liah, juga seorang anak gadis mereka, yaitu almarhum Zainab, kata bapak tersebut. Apa pak? Almarhumah? Tanya Ega. Iya, anak mereka sudah meninggal setelah beberapa hari sebelum mengaku diperkosa oleh sosok makhluk aneh dengan tubuh tinggi dan berwarna hijau. Tapi entahlah, saya pun tidak percaya dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu, kata bapak itu. Meninggalnya di mana pak? Kata Ega lagi. Oh ya, saya harus segera pulang karena sudah ada janji dengan salah satu teman. Semua yang kalian butuhkan juga sudah siap dan lengkap. Jadi saya permisi dulu ya, katanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Elang dan Ega. Setelah bapak itu pergi, keduanya pun masuk ke dalam, melihat-lihat setiap ruangan di rumah tersebut. Namun saat pintu dapur yang mengarah langsung ke kandang kambing dibuka, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat hidung. Ega hampir muntah dibuatnya. Ia segera menutup kembali pintu itu. Bang, abang, di situ bau banget bang. Apa mungkin ada kambing yang mati? Tanya Ega pada abangnya. Masa? Coba kamu periksa dulu ke sana, suruh Elang. Setelah beberapa saat, Ega kembali. Gak ada apa-apa bang, kambingnya sehat-sehat semua. Elang mengangkat bahunya, karena kondisi Elang yang baru saja pulih. Jadi malam itu, Ega lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Sementara Elang masih tiduran di dalam kamar. 2 butir telur ayam ia pecahkan ke dalam piring, lalu dikocok dengan campuran bawang serta garam, digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ega juga memasak mie instan untuk dijadikan sayur makan mereka malam itu. Saat sedang asik memasak, terdengar suara keretakan lantai yang memang terbuat dari kayu tersebut. Dan sesaat kemudian, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun Ega biasa saja, karena mengira tangan itu milik Elang, abangnya. Kenapa bang? Tanya Ega seraya menoleh ke belakang. Dan anehnya, di situ tak ada siapa-siapapun selain dirinya sendiri. Loh, Ega sedikit kebingungan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal, di rumah yang ditempati oleh Ateng dan keluarganya, anaknya Ateng mengalami penyakit aneh di daerah organ intimnya. Dan baru diketahui saat sang ibu menggantikan pembalut kain milik anaknya tersebut. Pasutri itu bertengkar begitu hebat, apalagi ketika mengetahui anak gadisnya itu sudah digauli oleh seseorang yang entah siapa. Rupanya, ini firasatku tempo hari. Siapa lagi yang memperkosa anak kita kalau bukan kamu? Teriak istri Ateng. Aku benar-benar tidak tahu, Bu. Bukan aku pelakunya. Mana mungkin aku melakukan hal sekecil itu pada anakku sendiri, jawab Ateng. Lalu siapa? Cuma kamu laki-laki yang ada di sini, bentak istrinya. Pertengkaran keduanya terhenti ketika Ateng memilih untuk pergi dari hadapan istrinya. Dalam kegelapan malam, ia berjalan tak tentu arah. Selesai makan, Ega dan Elang mengobrol cukup lama. Dan rasanya masa-masa seperti itu sudah lama tak pernah mereka rasakan lagi, dikarenakan keduanya selalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Dan sekarang mereka berdua merasa cukup beruntung karena tak lagi harus panas-panasan dan pulang malam, serta tak perlu lagi berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya. Ternyata musibah itu tidak selamanya mendatangkan kesialan, tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan seperti yang kita rasakan sekarang ya bang,
ucap Ega tersenyum. Elang cuma bisa geleng kepala mendengar ucapan adiknya itu. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari arah luar yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut. Ega mengedarkan pandangannya ke sana kemari, dan lagi-lagi suara teriakan itu kembali terdengar. Suara kambing, ayam, dan sapi saling bersaut-sautan, menimbulkan suara gaduh yang teramat sangat. Mau tak mau, Ega harus keluar untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut. Ia mengambil parang dan obor untuk menuju ke peternakan yang tidak begitu jauh dari rumah itu. "Abang, tunggu di sini saja ya," katanya sebelum pergi. Setelah adiknya pergi, Ega bergegas berjalan perlahan dengan kaki terpincang-pincang ke arah pintu dapur untuk melihat adiknya dari pintu yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut. Gak? Aman gak?" tanya Elang. Aman bang," jawab Ega. Ega mengecek satu persatu kandang, dan saat Elang menatap ke suatu sudut yang gelap di dekat kandang kambing, ia melihat sosok putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menutupi punggung. Namun saat mata Elang berkedip, sosok itu sudah menghilang. Sementara Ega masih sibuk mengecek di sekitar kandang, terdengar suara ketukan dari arah pintu utama yang memaksa Elang harus pergi membukakan pintu. Padahal waktu itu keadaan pintu tidak dikunci. Ketukan itu lambat, lalu pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berdiri sembari menatap Elang dari atas sampai ke bawah. Mau cari siapa, Pak?" tanya Elang yang agak risih ditatap oleh lelaki itu. "Perkenalkan, nama saya Ateng. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu malam-malam begini. Tapi saya ada keperluan dengan orang yang tinggal di sini," kata Ateng. Yang tinggal di sini sekarang cuma saya dan adik saya, Pak. Apakah Bapak ingin bertemu kami berdua?" tanya Elang. "Saya kesini mencari kakek Darsim. Kalau tidak ada ya sudahlah, terima kasih," kata Ateng kembali. Elang pun mengangkat bahunya, lalu menutup pintu dan berjalan pelan ke arah dapur. Ega, Gak," panggil Elang. Tak ada jawaban sama sekali. Bahkan cahaya obor yang dibawa Ega tadi pun sudah tidak ada. Elang mulai merasakan detak jantung yang begitu cepat. Rasa khawatir pada adiknya membuat Elang terpaksa harus turun ke tanah. Ega, panggil Elang seraya berusaha berjalan lebih cepat. Namun ujung tongkat penyangganya tersandung oleh rerumputan yang membuat Elang hampir saja terjatuh. Ega, hanya suara jangkrik yang beradu vokal satu sama lain. Elang terus berjalan, memasuki rimbunya pepohonan dengan terus memanggil nama Ega. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap jalanan yang ia lewati. Banyak akar-akaran yang bisa saja membuatnya jatuh atau bahkan tergelincir masuk ke jurang jika ia tak berhati-hati. Kakinya terasa sangat nyeri, ditambah lagi banyak duri-duri yang menusuk di telapak kakinya. Ega, Gak, teriak Elang setengah putus asa. Elang terduduk di bawah sebuah pohon. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia merasa gagal menjaga adik yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia punyai saat itu. Elang tak tahu apa yang sudah terjadi pada adiknya. Kenapa Ega menghilang begitu saja? Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan sosok putih itu yang ia lihat sebelumnya? Tak terasa, malam semakin larut. Elang pun diserang rasa kantuk yang perlahan-lahan membuatnya mulai tertidur. Bang, bangun bang, panggil seseorang. Elang pun membuka matanya, dan betapa kagetnya dia ketika melihat sang adik berada di hadapannya. Ega, ucapnya berkali-kali seraya memeluk erat sang adik.
kenapa abang ninggalin rumah. Semalaman aku mencari abang berjalan, mutar-mutar hutan. Untung sekarang ketemu. Abang bikin khawatir, tahu nggak? Sungut Ega. Elang terlihat seperti orang linglung. Ia menatap sekeliling tempat ia berada saat itu. Aku mencari kamu, Gak. Kau tak menyaut saat aku panggil. Aku khawatir terjadi sesuatu, makanya aku langsung pergi mencarimu. Yang benar, Bang. Aku sama sekali gak mendengar kalau abang memanggilku. Aku kira abang tidur. Taunya pas aku masuk, abang sudah tidak ada di dalam rumah, kata Ega. Ya sudah, Bang. Kita kembali ke peternakan. Sebentar lagi rumput akan datang. Lanjutnya, seraya membantu elang untuk berdiri. Singkatnya, ketika sampai di rumah, Ega langsung mengobati kaki elang dengan obat-obatan seadanya. Sekitar pukul 9, sebuah mobil pick-up putih yang dipenuhi dengan rumput-rumput segar datang. Seorang bapak dan seorang gadis tomboy keluar dari dalam. Selamat pagi, Pak. Sapa Ega ramah. Pagi juga, jawab si bapak tersebut. Gadis yang mengenakan celana jin panjang dengan jaket hitam lusuh serta ikat rambut yang acak-acakan itu sangat cantik dan manis sekali, tetapi lumayan cuek dan pelit senyum. Ega yang membantunya menurunkan semua rumput-rumput tersebut sama sekali tak disapanya. Riz, Abah ke sungai sebentar ya. Kau lanjutkan saja bantu-bantu mereka dulu, ujar si bapak sebelum pergi. Setelah si bapak pergi, Ega mulai melancarkan serangan awal yang merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar rumput dan hewan ternak, berharap si gadis mau menjawabnya. Aku ragu, pemuda seperti kau ini akan betah di sini. Tingkah lakumu layaknya pemuda-pemuda berandalan yang haus akan belayan gadis-gadis, kata gadis tersebut sembari tersenyum sinis. Kau tak tahu siapa aku. Mana boleh kau menyimpulkan secepat itu tentang diriku, potong Ega. Gak, kau letakkan di mana korekku, ujar elang yang tengah berdiri di ambang pintu. Si gadis terlihat mengarahkan pandangannya kepada elang. Lama sekali ia tertegun menatap elang yang sedang memarahi adiknya tersebut. Ada senyum kecil di bibir gadis tersebut. Nampaknya ia sudah jatuh hati pada pandangan pertama dengan sosok elang. Saat Ega kembali, gadis itu segera melanjutkan pekerjaannya. Dia kakakmu, kata si gadis itu. Iya, jawab Ega singkat. Setelah selesai menurunkan semua rumput-rumput dari pick up, si gadis mengulurkan tangannya ke arah Ega. Kenalin, namaku Rizna, ucapnya memperkenalkan diri. Dengan bibir tersenyum, Ega langsung menyambut uluran tangan si gadis, lalu balas memperkenalkan diri. Duduk di sana dulu yuk, ajak Ega menuju ke rumah. Oh ya Rizna, apa kau sudah lama jadi pemasok rumput untuk peternakan ini? Tanya Ega. Sekitar 2 tahunan lebih, jawab Rizna sembari membersihkan rumput-rumput yang menempel di jaketnya. Oh, berarti kamu pernah melihat anak perempuan penjaga ternak sebelum kami di sini? Tanya Ega. Iya, dia ramah, baik, juga sangat cantik. Sayang, dia hidup hanya sebentar, jawab gadis itu lagi. Oh, iya. Kau juga cantik. Sudah berapa usiamu? Kata Ega lagi. Sepenting itukah usiaku untukmu? Kata gadis itu lagi. Enggak, cuma bertanya. Kalau rasanya pertanyaanku membuatmu tak nyaman, tidak usah dijawab, kata Ega kembali. Bang, kenalin nih Bang, ujar Ega memanggil elang. Iya, jawab elang dari dalam rumah, namun tak juga kunjung keluar. Maaf ya, abangku itu memang seperti itu. Orangnya cuek, apalagi kalau sama cewek, kata Ega. Rizna hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Ega.
Dan setelah beberapa saat mengobrol ke sana kemari, bapak-bapak tadi datang lalu mengajak Risna untuk pulang. Setelah selesai memberi makan semua hewan ternak, Ega langsung membersihkan dirinya sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara Elang sedang memasak nasi di dapur. Sesekali ia terlihat melamun menatap buih-buih gurakan yang mendidih di dalam panci nasinya. Bang, tolong ambilkan handuk bang," panggil Ega seketika membuyarkan lamunannya. Hening suasana malam itu membuat Ega mengantuk. Apalagi setelah semalam ia tak tidur, ditambah lagi siang harinya seharian disibukkan mengurus hewan ternak. Perlahan-lahan Ega mulai terlelap, sementara Elang masih duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi dan musik alami yang tercipta dari suara-suara binatang. Anehnya, udara yang awalnya dingin malah perlahan-lahan mulai memanas. Elang mengipas-ngipaskan tangannya di sekitar wajahnya. Ia melihat sekeliling, banyak sekali kelap-kelip kunang-kunang mengitari pepohonan. Dan suasana bertambah aneh ketika tak satu pun lagi terdengar suara binatang-binatang malam, seperti jangkrik ataupun gonggongan anjing liar di kejauhan. Hembusan angin dingin dari arah depan membawa aroma-aroma tak sedap. Beberapa kali Elang menghembuskan nafasnya, berharap agar bau yang mengganggunya pernafasannya itu sedikit berkurang. Bau ini seperti bangkai, gumam Elang sembari menutup hidungnya. Karena dirasa bau busuk tersebut tak hilang, akhirnya Elang memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia merebahkan dirinya sambil mengipas-kipas tubuhnya dengan tutup toples. Perlahan-lahan tapi pasti, matanya mulai terpejam. Di antara sadar dan tidak, Elang merasa seperti sedang diendus oleh sesuatu di bagian wajahnya. Namun saat ia membuka matanya, tak ada siapapun di sekitarnya. Merasa itu hanyalah mimpi. Akhirnya Elang kembali melanjutkan tidurnya. Dan kali ini, saat ia mulai tertidur lagi, Elang mulai mendengar suara seorang wanita yang tengah bernyanyi di dekatnya. Dengan agak kesal, Elang pun membuka matanya sembari bangun. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih yang sedang duduk menghadap dinding. Kau siapa?" tanya Elang. Perempuan itu terus saja bernyanyi dengan lirik dan nada yang sama berulang-ulang. Karena merasa kesal, pertanyaannya tak dijawab. Akhirnya Elang langsung beranjak mendekati si perempuan itu. Dan saat tangannya hampir menyentuh bahu si perempuan itu, akhirnya perempuan tersebut memalingkan wajahnya pada Elang. Dan, "Arni!" Perempuan itu tersenyum dan beranjak berdiri. Ia mendekati Elang yang terus berjalan mundur. Dan saat tubuh Elang terpojok ke dinding, perempuan tersebut meneriaki Elang. "Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku?" teriaknya dengan suara lantang. Kulit wajahnya perlahan-lahan terkelupas dan berdarah. Kedua bola matanya pun pecah dan cairannya mengenai wajah Elang. Wajah Harni benar-benar menjadi tak berbentuk, hanya menyisakan tengkorak yang memiliki sedikit rambut. Dan tiba-tiba jerit Elang terbangun dari tidurnya. Saat tahu yang ia alami hanya sebuah mimpi, Elang menghela nafas lega. Ia mencoba mengatur nafasnya. Lalu bersamaan dengan itu, kepalanya menjadi pening. Elang melihat Ega, sang adik, masuk dan mengutak-atik tas miliknya. Lalu mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya. Ega, kau mau apa, hah?" bentak Elang. Namun bentakan dari sang kakak tak membuat Ega menghentikan langkahnya. Ia tetap keluar sambil memegang pisau. Elang yang khawatir dengan adiknya itu pun langsung beranjak dari tempat tidur dan berusaha mengejar adiknya. Anehnya di sini adalah kakinya Elang yang harusnya masih sakit tiba-tiba sembuh. Ia bisa berlari mengejar Ega. Akan tetapi
Saat akan keluar dari pintu, tubuh Elang seperti terhalang oleh dinding transparan hingga membuatnya tak bisa untuk keluar. Rasa pening di kepalanya semakin menjadi. Saat ia memejamkan matanya, terdengar jelas suara dari Ega tengah memanggil-manggil nama Elang. Cerita ini beralih dari sudut pandang Ega. Setelah berhasil mengikat tubuh Elang dan menyiramnya dengan air, Ega berusaha menyadarkan sang kakak yang seperti sedang kerasukan tersebut. Segala cara yang ia ketahui sudah ia terapkan untuk menyadarkan si kakak. Tapi nampaknya sama sekali tak membuahkan hasil. Saat Elang kembali mengamuk dan hampir berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya, Ega terpaksa harus menampar sang kakak dengan sangat keras. Plak! Darah segar mengalir dari bibir Elang. Sesaat kemudian, Elang merasa seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu dengan sangat kencang. Dan, syukurlah, kau sadar bang, ujar Ega. Beberapa kali, Ega mengerjap-ngerjapkan matanya, berharap kalau semuanya sudah kembali normal. Ega, iya bang, aku Ega. Setelah merasa itu benar-benar abangnya, Ega pun langsung melepaskan ikatannya. Ada apa? Kenapa aku diikat? Beberapa pertanyaan keluar dari mulut Elang. Ia nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Abang mengamuk, bahkan hampir saja membunuhku. Lihat, abang dengan sengaja melukaiku, jawab Ega sembari memperlihatkan lukanya. Elang menggelengkan kepala. Mana mungkin ia melakukan kekerasan kepada adik tersayangnya. Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya dengan tangan, berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi. Namun tak satu pun yang ia ingat selain kejadian yang ia alami di mimpinya tadi. Aku tidak ingat. Aku gila. Aku benar-benar sudah gila, ujar Elang semakin kuat memukul-mukul kepalanya. Bang, sudah bang. Aku tidak menyalahkan abang, bentak Ega sembari menahan kedua tangan Elang. Aku merasakan hal-hal aneh setelah tinggal di sini. Bahkan rasanya aku hampir gila, ucap Elang dengan suara serak. Bukan kau saja bang. Jujur, aku juga merasakan keanehan-keanehan itu. Apa mungkin sesuatu yang mengganggu kita itu ingin menyampaikan sesuatu pada kita? Perempuan itu mirip Harni bang. Dia juga ada ketika malam itu kau sedang memeriksa kandang ternak. Tapi entahlah, apakah itu adalah sosok yang sama atau bukan. Aku tidak tahu, ucap Elang. Harni pacar abang itu. Tapi yang aku lihat bukan dia bang. Jangan-jangan yang mengganggu abang bukan sosok yang kulihat itu, lanjut Ega. 1 minggu telah berlalu. Keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore. Dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Entahlah, aku tak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap saja ada korban, cerita Risma. Apa? Makhluk bertubuh hijau? Sahut Elang seraya mendekati Risna dan Ega. Kau sendirian kesini, Ris? Apa tidak takut? Tanya Ega. Ya, aku takut.
Tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini. Sementara ayahku sakit, jawab Risna sembari memalingkan wajahnya. Ia tak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. Risna, kau tadi mengatakan makhluk hijau. Apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Aku punya teman, orang luar pulau. Kata dia, di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau. Dan syaratnya itu korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan. Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban, kata Elang. Kau mengada-ngada bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan, sahut Ega. Kau lupa kasus babi ngepet di desa, tuyul, pocong, kuntilanak. Gak ada yang gak mungkin gak? Ega menghela nafas panjang. Lalu kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Risna. Elang menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Ris, jawabnya. Risna menghela nafas. Lalu tanpa berkata-kata, ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Risna guna menemani gadis tersebut. Tidak usah gak, aku berani kok. Lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang, ucap Risna. Ega akan mengantarmu sampai keluar ke jalanan. Dari situ, Ega akan pulang dengan berjalan kaki, potong Elang. Risna mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick-up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan, terlihat ada sepasang yang tengah memperhatikannya. Hingga akhirnya, pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang pun kaget dan refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang menarik nafas lega. Mau cari siapa, Bu? Tanya Elang pelan. Tolong anakku, isak ibu tersebut. Memangnya anak ibu kenapa? Kata Elang. Diperkosa, kata ibu itu lagi. Mendengar kata diperkosa, Elang terlihat panik. Di mana anak ibu sekarang? Kata Elang. Di rumah, jawab ibu itu. Sekarang, ibu tunjukkan rumahnya di mana? Tanya Elang. Ibu itu ternyata adalah Sari, istrinya Ateng. Itu pun langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari, meski kakinya belum sembuh total. Rasa sakit dan nyeri di kakinya tak lagi ia hiraukan. Singkatnya, mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tak bernyawa. Ibunya menangis sejadi-jadinya, sedih, sakit, sesak. Semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Nafas Elang pun turun naik. Ia tak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling memilukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat, kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikannya. Pasangan suami istri itu lalu saling menyalahkan satu sama lain, tanpa memperdulikan Elang yang ada di situ. Diam, teriak Elang. Orang tua macam apa kalian ini, ha? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tak akan bisa hidup kembali, walau kalian berdua bertengkar sampai saling bunuh sekalipun, bentak Elang. Keduanya pun terdiam. Malam itu, mau apa sebenarnya Bapak datang mencari kakek Darsim? Tanya Elang. Karena anak gadis mereka juga diperkosa. Aku ingin tahu apakah yang terjadi pada anakku,
sama dengan yang terjadi pada anak mereka. Hanya itu, jawab Ateng. Kaulah yang memperkosa anakku, teriak Sari tak terkontrol. Aku ayahnya, mana mungkin aku berbuat seperti itu pada anak kandungku sendiri, balas Ateng. Sudah. Sekarang aku tanya, apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendirilah yang telah memperkosa anak kalian? Tanya Elang. Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan, histeris, jawab istri Ateng. Elang berpikir sejenak. Lalu beberapa saat kemudian ia berkata, apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini, kata Elang. Apa? Pesugihan? Gumam Ateng dengan nafas yang turun naik tak beraturan. Keesokan harinya, saat Risna datang ke peternakan mengantar rumput, Elang langsung menghampirinya. Bisa kau antar aku ke kota? Tanya Elang. Maksud kamu? Tanya Risna tak mengerti. Bisa atau tidak? Ujar Elang balik bertanya. Risna terlihat bingung, tak tahu harus menjawab apa. Tapi, jelaskan dulu untuk apa ke kota, ucapnya kemudian. Aku ingin menemui temanku. Ada yang perlu aku bicarakan, penting sekali, kata Elang lagi. Iya, tapi masalah apa dulu? Aku tidak bisa menjawab iya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas, kata Risna. Bang, biar aku yang menjelaskan padanya, potong Ega. Sementara Elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia keluar lagi. Bang, abang, panggil Ega. Elang pun mendekat. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi, sebelum malam, kita sudah harus pulang. Karena, kalau tidak, orang tuaku pasti akan mencariku, kata Risna. Kita izin dulu ke rumahmu. Karena, aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam atau malah lewat tengah malam, ucap Elang. Aku pasti tidak akan diizinkan, potong Risna. Kau adalah orang asing bagi kami. Kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini. Sudah dapat kupastikan, aku tak akan diizinkan, lanjut Risna. Elang menghela nafas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah ini. Elang memeluk adiknya. Hati-hati gak, jangan lupakan parangmu, tetaplah waspada. Jangan lengah ya, kata Elang sebelum pergi. Risna, kau saja yang menyetir. Nanti aku tunjukkan jalannya, ujar Elang pada Risna yang tengah menatapnya. Mobil pick-up tersebut pun perlahan-lahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung menatap pick-up itu sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalan besar, Risna mengemudikan pick-up itu dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. Risna, apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu orangnya kaya raya? Tanya Elang saat di jalan sunyi. Dibilang kaya ya memang kaya. Tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang bekerja di tempatnya dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto. Namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar, tapi terkesan menyeramkan, cerita Risna sembari bergidik.
Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor ijo, Riz? Kata Elang. Risna mengerutkan keningnya, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. Aku rasa tidak mungkin, karena dia sangat berambisi dengan menangkap pelaku pemerkosaan. Dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam, jawab Risna. Tapi bisa saja kan itu hanya kedok? Iya sih, jangan berburuk sangka, gak baik, potong Risna. Saat di persimpangan, ada sebuah truk besar melaju kencang dan hampir menabrak pick-up-nya yang dikemudikan Risna. Tapi untungnya, Risna dapat cepat menghindar hingga tidak terjadi apa-apa pada keduanya. Ya Tuhan, hampir saja kita mati, ucap Risna. Wajahnya terlihat pucat sekali. Yakinlah Riz, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai tujuan, kata Elang. Meski jauh dalam hatinya, Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi itu. Singkat cerita, akhirnya pick-up yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kos-kosan. Elang pun turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tak ada siapapun yang membukakan pintu itu. Mau cari siapa? Tanya seorang pemuda pada Elang. Apa ada orang tinggal di sini? Kata Elang. Sudah pindah sekitar 2 hari yang lalu, jawab pemuda tersebut. Astaga, kamu tahu kemana pindahnya? Tanya Elang lagi. Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa kepadaku, tanya pemuda tersebut. Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai, ia menghampiri Risna. Temanku sudah pindah, kata Elang. Lalu bagaimana? Tanya Risna. Kita coba ke rumah Mang Sidik. Semoga beliau bisa bantu, kata Elang. Ya sudah, jawab Risna pelan. Mobil pick-up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan dan melaju di jalan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalan yang di kiri kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. Stop Riz, stop. Rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana, kata Elang. Tak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut lalu turun. Risna tersenyum melihat hamparan padi-padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galangan sambil sekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang, ucap Mang Sidik. Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi, sudah banyak sekali gadis-gadis perempuan yang jadi korban. Apakah Amang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu? Tanya Elang. Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu, teror akan berakhir dan tak akan ada lagi korban yang berjatuhan, kata Mang Sidik. Caranya gimana, Mang? Tanya Risna memberanikan diri. Konon, kolor hijau sangat takut dengan bambu kuning, dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning kan? Kata Mang Sidik. Iya, Mang, saya tahu, ucap Elang. Sementara Risna menggeleng pelan. Di desaku tak ada bambu seperti itu, Lang, ucap Risna. 3 kilometer dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah atau pintu, agar makhluk tersebut tidak berani masuk, kata Mang Sidik. Elang pun mengangguk. Kalau begitu, kami berdua minta bambu kuning tersebut ya, Mang. Yang tadi Amang katakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up.
Jadi kami bisa digunakan untuk memuat cukup bambu-bambu itu, kata Elang. Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Lebih baik kita segera berangkat sebelum malam, ujar Mang Sidik. Singkat ceritanya, Elang, Risna, dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkut bambu-bambu kuning itu yang mereka tebang ke dalam pick-up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat sehingga mampu melawan rasa lelahnya. Menjelang Isya, barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang. Sontak Elang menjerit kesakitan, yang tentu menarik perhatian Risna. Buka bajumu, suruh Mang Sidik yang mau tak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungannya, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang. Lalu seperti sedang mengambil sesuatu, kemudian melemparnya. Sudah, kalian boleh pergi, ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. Kami pamit pulang, Mang. Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya, Mang, sudah membantu kami, ucap Elang dan Risna bersamaan. Sama-sama. Semoga kalian berhasil menangkap pelakunya ya, Lang. Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan, pick-up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lengang. Tak banyak percakapan antara keduanya. Kamu lapar gak, Ris? Tanya Elang saat mereka melewati warung di pinggir jalan. Rasanya takut akan dimarahi ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang, jawab Risna sambil tersenyum. Maaf ya, Ris, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu jika nanti orang tuamu marah. Aku siap memasang tubuhku jika ayahmu ingin memukulmu, ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak hilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. Stop, sebentar, Ris. Tolong, Ris, ada sesuatu yang menggigit punggungku, ujar Elang. Seraya memperlihatkan punggungnya pada Risna. Ya Tuhan, punggungmu memar, Lang, membiru. Kenapa bisa begini? Kata Risna bergetar. Mungkin kena rotan Mang Sidik tadi, Ris, jawab Elang seraya menutup kembali punggungnya. Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali, Lang. Mana mungkin bisa membekas seperti ini, bantah Risna yang memang melihat kejadian itu. Elang tidak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi. Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukulkan dengan sekuat tenaga. Kau tak apa, Lang? Masih sakitkah punggungmu? Tanya Risna nampak khawatir. Sudah tidak, jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, terlihat kabut tebal memenuhi jalan. Lampu mobil seakan tak mampu menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba, brak! Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. Mungkin itu hanya binatang, Ris. Teruskan saja, ujar Elang. Sembari menghela nafas panjang, Risna terus melajukan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan. Dan di sana berdiri sosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Lang, ucapnya. Iya, aku juga melihatnya, Ris. Jangan berhenti, Ris. Aku ada di sampingmu. Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumah. Itu ayahku, Lang, ucap Risna bergetar. Tenang,
Jangan gugup, aku akan bicara pada ayah kamu, kata Elang. Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di rumah tersebut keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam, sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. Aku kira kau pemuda baik-baik. Tidak menyangka kau akan membawa anak gadis orang sampai selarut ini, tanpa izin pula, ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. Maafkan saya, Pak, Bu. Saya melakukan ini terpaksa karena keadaan mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini, jawab Elang. Bagaimana caranya kau menyudahi teror itu? Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku? Ujar ibunya Risna. Kami ke kota menemui orang yang bisa dan mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau depan pintu rumah-rumah warga agar makhluk itu tidak bisa masuk. Dan untuk para gadis-gadis, jika ingin keluar rumah, diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpihan bambu kuning agar makhluk tersebut tidak berani mendekat, kata Elang. Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percaya akan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya, walau kita sudah berjaga-jaga setiap malam, tapi tetap saja bisa kecolongan. Dan satu lagi, Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan. Kau seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf, Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka. Dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula, kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga yang akan kembali aman. Dan jika tidak, kita tak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silahkan, ujar ayahnya Risna. Risna menatap Elang. Ia tak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celana. Ibunya Risna menatap suaminya, seolah mempertanyakan keputusan suaminya tersebut. Biar saja, lagi pula niat mereka baik, kata ayahnya Risna. Gak, kita berangkat, panggil Elang. Perlahan pick-up yang dikemudikan Risna berjalan menuju ke desa. Elang duduk di atas tumpukan bambu sembari berpegangan. Singkatnya, mereka pun tiba di desa. Di depan pos kampling, pick-up tersebut berhenti. Ega dan Risna turun tak terkecuali dengan Elang. Risna nampak sangat akrab dengan Elang, sementara Ega tak sedikit pun ia ajak bicara. Tentu sikap Risna yang begitu malah membuat Ega jadi cemburu dan marah pada abangnya. Menurutmu, makhluk itu dari mana, Gak? Tanya Elang. Gak tahu, jawab Ega singkat. Beberapa saat kemudian, mereka sudah memasuki halaman rumah tersebut dan menggantungkan bambu di gagang pintu, lalu menancapkan sebagian di halaman rumah. Karena seperti yang Risna ketahui, pemilik perkebunan karet tersebut juga mempunyai anak dan keponakan yang masih gadis. Setelah selesai, mereka bertiga pun pulang. Risna pulang ke rumahnya, sementara Elang dan Ega terpaksa harus menunggu sampai pagi di pos kampling. Kau suka sama Risna kan? Tanya Ega. Tentu saja, orangnya baik, jawab Elang. Sukanya lebih dari sekedar teman kan? Tanya Ega lagi. Maksudmu? Apa abang ada niatan untuk memacarinya? Yang benar saja kau ini, Gak. Mana mungkin. Sudah, aku capek.
ujar Elang seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar. Kulihat dari sikap Risna padamu tadi, sepertinya kalian berdua sudah ada hubungan tertentu. Apa benar begitu? Apa kau ini tidak bisa diam, hah? Aku capek, tahu nggak? Pengen tidur sebentar pun diganggu. Kalau mau bahas masalah perempuan nanti saja, bentak Elang yang sudah mulai memejamkan matanya. Ega yang masih labil itu pun akhirnya emosi dan malah mengajak duel abangnya. Ega pun termenung. Ia mengingat kilas balik kehidupan mereka berdua dulu. Elanglah yang menjadi sosok ayah juga sekaligus ibu bagi Ega. Ia rela dipukuli teman-teman seprofesinya demi sesuap nasi yang ia bawa pulang untuk Ega. Dan tak seharusnya hanya gara-gara perempuan, Ega malah menantang berkelahi dengan kakaknya itu. Tapi untuk meminta maaf, Ega merasa sedikit gengsi. Akhirnya, keduanya pun tertidur dengan tubuh saling memunggungi satu sama lain. Sekitar pukul 8 pagi, Risna dan ayahnya datang. Risna memberikan rantang berisi makanan untuk keduanya. Elang yang awalnya ramah pada Risna malah menjadi cuek dan pelit senyum pada gadis itu. "Lang," panggil Risna. "Iya," jawabnya tanpa menoleh dan tetap asik mengunyah makanannya. Apa kau marah padaku?" tanya Risna. Marah? Tidak." Ega yang duduk dan jauh dari abangnya itu pun mendehem. Abangku gak marah sama kamu, Ris. Dia marah padaku," kata Ega. Beberapa saat setelah selesai makan, Elang diajak ayahnya Risna untuk berbicara secara empat mata. Betulkah yang Risna ceritakan tentang makhluk itu, Lang?" tanya ayahnya Risna. Iya pak, kata Mang Sidik memang begitu," jawab Elang. "Saat aku lewat di jalan depan rumahnya, bambu yang kalian taruh di dalam besar pemilik perkebunan karet itu sudah mereka cabut dan dibuang ke sisi jalan," kata ayah Risna. "Tapi bisa jadi mereka mengira bambu-bambu yang kami taruh di rumah mereka itu hanyalah ulah dari orang-orang iseng. Lagi pula mereka kan tidak tahu, dan juga kami tidak meminta izin sebelumnya," ujarnya. "Ya, kurasa begitu. Karena tidak mungkin rasanya keluarga itu melakukan pesugihan," kata ayah Risna. Matahari semakin meninggi ketika mereka sampai di peternakan. Saat Risna dan ayahnya pulang, kedua kakak beradik tersebut langsung membersihkan diri ke sungai lalu tidur. Elang masih tertidur ketika Ega sudah bangun untuk memberi makan hewan ternak dengan rumput. Elang nampaknya tertidur dengan sangat lelap. Sampai-sampai ia mendengkur di siang bolong begitu. Karena itu, Ega enggan untuk membangunkannya. Kira-kira sekitar pukul 8 malam, Elang bangun dari tidurnya. Di sampingnya, sudah tersedia telur goreng, campur mie, dan sepiring nasi yang sudah mulai dingin. Dan terlihat Ega sudah tidur dengan begitu pulas. Setelah mencuci muka, Elang langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh adiknya itu. Walau menunya sangat sederhana, tapi Elang sangat lahap memakannya. Setelah makan, Elang membuat segelas kopi dan duduk di teras rumah, menikmati pemandangan malam di peternakan. Sekitar setengah jam duduk, Elang mulai merasa kehidupannya kembali normal, karena ia sudah tak lagi merasakan hal-hal aneh yang berada di sekitarnya. Bahkan mimpi buruk pun tak lagi ia rasakan. Suara jangkrik bersahutan menciptakan sebuah irama yang membangkitkan hasrat Elang untuk bernyanyi. Ketika Elang sedang bernyanyi, ada suara hewan ternak riuh terdengar. Elang langsung beranjak dari duduknya dan tanpa menunggu lama lagi, Elang langsung berjalan mengendap-endap ke arah kandang-kandang ternak itu. Siapa itu?" teriak Elang seraya menerobos masuk ke dalam kandang. Seorang laki-laki misterius dengan hanya mengenakan celana dalam terlihat sedang memakan salah satu kambing di kandang tersebut. Namun karena banyaknya kambing-kambing yang panik berlarian di dalam kandang, akhirnya laki-laki misterius itu berhasil kabur. Elang yang tak mau kehilangan jejak langsung menerobos keluar lewat celah kandang yang lumayan lebar. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sampai di mana
saat Elang berhasil memotong jalan si laki-laki misterius dan brak! Sebuah tendangan dari Elang mendarat di dada laki-laki itu hingga terjatuh. Nyeri seketika Elang rasakan di kakinya. Namun karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, Elang sama sekali tak menunjukkan rasa sakitnya. "Siapa kau? Siapa kau sebenarnya, ha?" bentak Elang seraya berusaha membuka tangan si laki-laki misterius menutupi wajahnya. Plak! Elang pun menampar tangan orang itu sampai terdengar erangnya. Perlihatkan wajahmu, setan!" bentak Elang yang sudah sangat emosi. Namun meski wajahnya sudah terbuka, Elang masih kesulitan untuk mengenalinya karena wajahnya dipenuhi darah dan juga bulu-bulu. Elang menyeret laki-laki yang telah ia buat pingsan itu menuju ke arah rumah peternakan. Sesampainya di rumah peternakan, Elang langsung berteriak memanggil Ega, adiknya. "Ada apa, Bang?" tanya Ega yang masih mengucek-ngucek matanya. Lihat, orang ini membunuh satu kambing di kandang. Untung aku dapat menangkapnya. Coba kalau tidak, habis kita dimarahi bos," ujar Elang seraya mengikat laki-laki misterius itu. Motifnya apa, Bang? Kok bisa?" tanya Ega. Ambil air dulu, Gak. Aku penasaran dengan orang ini," suruh Elang. Ega langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil air di dapur. Dan setelahnya, ia berikan seember air tersebut pada Elang. Elang pun menyiramkan air itu tepat di wajah orang itu hingga ia tersedak. Abang kenal dengan orang ini?" tanya Ega. Elang menggeleng. "Kita tunggu sampai pagi. Siapa tahu Risna mengenali orang ini," ujar Elang. Kambing yang sudah mati dengan bagian perut yang sudah lenyap itu diletakkan oleh Ega di dekat laki-laki misterius. Sementara Elang terus menanyai orang itu dengan sedikit memaksa dan ancaman. Namun meski begitu, orang tersebut tak juga mau buka suara. Kau bisu atau apa? Jawab pertanyaanku," bentak Elang. Sudah, Bang, jangan dipaksa. Kita biarkan saja sampai besok. Siapa tahu Risna kenal," kata Ega seraya menggandeng Elang untuk masuk ke dalam rumah. "Jangan ditinggal, Gak, jangan. Nanti dia kabur." Keesokan harinya, Risna dan ayahnya datang untuk mengantar rumput. Ayah Risna nampak kaget ketika melihat seseorang terikat di teras rumah peternakan yang ditinggali oleh Elang dan Ega tersebut. Lang, ada apa ini, Lang?" kata ayahnya Risna. Ini kambing. Dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh orang ini, Pak. Saya berusaha sekuat tenaga tadi malam untuk menangkap setan ini. Sampai-sampai kaki saya pun kambuh lagi sakitnya," jawab Elang. Ayahnya Risna mengangkat wajah si lelaki misterius itu yang tengah menunduk tersebut. "Wanto?" kata ayah Risna, nampak terkejut setelah tahu siapa orang itu. Bapak kenal?" Bukan kenal lagi, Lang. Orang ini sering berbuat ulah di desa ini," saut Risna. Wanto, kenapa kau memakan kambing ini hidup-hidup? Hah? tanya ayah Risna. Aku disuruh, Pak," jawab orang yang terikat itu. "Siapa yang menyuruh? Bodohnya, kau mau disuruh memakan hewan yang masih hidup begitu?" ujar ayah Risna seraya memukul kaki laki-laki bernama Wanto tersebut. "Ampun, Pak, ampun. Saya dibayar mahal untuk melakukan ini semua, Pak." Kalau begitu, katakan siapa yang menyuruhmu," bentak Elang. "Itu, Pak, bapak itu." Kau jangan mengada-ngada, Wanto. Mana mungkin orang terpandang seperti beliau itu menyuruhmu melakukan hal seperti ini, bentak ayah Risna. "Sumpah, Pak, sumpah demi apapun, saya memang disuruh oleh beliau. Saya tidak bohong, Pak," isak Wanto. Kalau begitu, ayo kita buktikan sendiri. Kita berangkat ke rumahnya," ujar ayah Risna. Siapa, Pak?" tanya Elang. Itu yang rumahnya paling besar di desaku. Rumah paling terakhir yang kita berikan bambu kuning itu," jawab Risna. "Ayo, Lang,
kita bawa dia ke rumah pemilik perkebunan karet itu. Setelah semua rumput diturunkan dari pick up, mereka pun berangkat dengan membawa laki-laki misterius itu yang masih terikat untuk ke desa. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, mereka semua turun. Dan untuk sekedar mengetes kebenaran dari dugaannya, Elang membawa potongan bambu kuning dan berjalan ke arah pintu rumah. Saat pintu terbuka, lelaki yang membukakan pintu itu seperti berusaha mundur dan menjauh dari Elang. "Ada apa ini ramai-ramai di rumahku?" tanyanya. Dengan tegas, Ayah Risna menceritakan semuanya, dan seperti yang sudah diduga, lelaki itu mengelak semua tuduhan dari Wanto, dan malah balik menuduh Wanto adalah biang kerok kejahatan yang ada di desa mereka tersebut. Elang pun tersenyum. Lalu setelah berpamitan, mereka pun pergi ke rumah Pak RT untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Wanto. Namun saat ditanya, Wanto telah mengatakan kalau pemilik perkebunan karet itulah yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Pak RT dan semua orang yang berada di sana saling bertatapan satu sama lain. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sudah berada di rumah Mang Sidik. Baiklah, kalau memang aku dipercaya untuk ke sana," kata Mang Sidik. Setelah mereka makan, Mang Sidik pun berpamitan dengan istrinya untuk pergi bersama dengan Elang dan Risna. Perjalanan menjadi sedikit menegangkan, apalagi ketika Mang Sidik menceritakan alasan tentang apa yang ia lakukan terhadap Elang kemarin. "Kau mendapatkan kiriman, Lang, dari seorang perempuan. Sosok itu berwujud perempuan dengan gaun putih dan wajah yang tak memiliki kulit dan rupa. Hanya tengkorak yang sedikit memiliki rambut. Makhluk itu dikirim untuk membuatmu gila," cerita Mang Sidik. Risna pun bergidik. Namun begitu, ia tetap fokus untuk menyetir. Tak terasa, mereka akhirnya sampai di desa. Tepat di jalan depan rumah Pak RT, mereka turun. Mang Sidik disambut hangat oleh orang-orang di sana. "Malam ini, aku akan ikut berkeliling di desa ini. Kurasa malam ini makhluk itu akan kembali mengincar salah satu gadis di desa ini," ujar Mang Sidik membuat para ibu-ibu nampak khawatir. "Aduh, yang benar saja, Pak. Kalau begitu, lebih baik kita pulang saja, Bu," ujar salah satu ibu-ibu yang berada di situ. "Suruh anak-anak gadis kalian memegang bawang putih. Jangan dilepas sampai esok pagi," ujar Mang Sidik. Setelahnya, satu persatu, orang-orang yang berada di sana pun pulang. Tinggallah Mang Sidik, Pak RT, Elang, Ega, dan Ayah Risna. Malam itu, saat akan bersiap-siap berangkat ke pos kampling, Mang Sidik mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Benda berbentuk botol berisi minyak berwarna hitam itu, ia oleskan ke tangan dan alisnya. Setelah semua orang yang akan ikut ronda itu sudah kumpul, Mang Sidik membagi menjadi 3 kelompok, yang di dalamnya berjumlah masing-masing 3 orang, sementara Pak RT dan 1 orang warga lainnya disuruh untuk berjaga-jaga di pos kampling. Lalu ketiga kelompok itu pun berangkat ke arah yang saling berlawanan. Kelompok 1 ada Mang Sidik dan 2 warga. Kelompok kedua ada Ega, Ayah Risna, dan warga lainnya. Sementara kelompok ketiga ada Elang dan 2 warga. Setelah sekitar sepersekian menit berjalan, salah satu orang kelompok Elang mengaku melihat sesuatu di rimbunan kebun singkong. Lalu dengan penuh keberanian, Elang masuk ke kebun singkong tersebut, diikuti 2 orang warga yang juga satu kelompok dengannya. Namun setelah dicari-cari, tak ada apapun di sana. Hanya ada jejak kaki yang memiliki jari-jari yang sangat besar dan panjang. Dan entah milik siapakah jejak kaki tersebut. Teriakan salah seorang warga dari dalam rumah yang dilewati oleh Ega dan yang lainnya membuat mereka bertiga segera berlari ke arah rumah. Teriakan minta tolong semakin menjadi dari dalam rumah yang membuat Ayah Risna menyuruh Ega untuk segera mendobrak pintu. Brak! Entah karena kuat di hadapan calon mertua atau karena memang pintunya yang sudah rusak, dengan sekali dobrakan saja
pintu kayu itu berhasil terbuka. Di dalam sebuah kamar, terlihat seorang ibu-ibu dan anak gadisnya yang sudah setengah telanjang berada di sana. Tanpa aba-aba, Ega langsung melompat, turun dari jendela, dan berlari mengejar sesuatu yang ia sendiri pun tak tahu seperti apa wujudnya. Woi, siapapun itu, berhenti jadi pengecut. Kalau kau berani hadapi aku, bangsat, teriak Ega dengan nafas yang ngos-ngosan. Keluar, hadapi aku. Akan kupotong kelamin sialanmu itu, setan. Dan tiba-tiba, dari balik pohon besar di belakang Ega, terlihat sosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau. Matanya tajam menatap ke arah Ega. Taring makhluk itu begitu jelas terlihat. Suaranya membuat Ega menoleh, dan beberapa saat kemudian, Ega berjalan mundur. Ia menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir. Ega teringat dengan apa yang dikatakan Mang Sidik tadi sebelum berangkat. Ia pun memegang bambu kuat-kuat serta daun kelor yang ada di tangannya. Sosok itu tetap tak bergeming. Ia diam saja di tempatnya berdiri. Suara itu terdengar yang entah berasal dari mana. Namun tiba-tiba, tubuh Ega terhempas beberapa meter ke belakang, dan secara bersamaan, sebuah pukulan telak mengenai kakinya yang membuat Ega menjerit kesakitan. Seorang laki-laki merebut bambu dan daun kelor yang berada di tangan Ega, lalu melemparnya jauh-jauh. Ya Tuhan, tolong saya, ucap Ega bergetar. Itu adalah doa pertama baginya setelah bertahun-tahun terakhir tak pernah lagi melakukan hal itu. Dan entah bagaimana Ega bangkit. Ia berusaha menghindari serangan-serangan dari lelaki yang memukulnya tadi. Namun beberapa kali, Ega terkena pukulan di bagian punggung dan perutnya. Hingga beberapa saat kemudian, Elang dan juga beberapa warga lainnya datang ke sana. Melihat adiknya berdarah-darah dan terluka seperti itu, ia langsung mengejar orang tersebut. Dan warga pun juga tak tinggal diam. Mereka ikut memukuli laki-laki itu dan menyeretnya ke desa. Serta yang lebih mengejutkan lagi, lelaki itu ialah orang terpandang di desa mereka yang memiliki berhektar-hektar luasnya perkebunan sawit dan persawahan. Elang memapa Ega dan dibantu oleh seorang warga. Sesampainya di pos kampling, Ega langsung dibawa ke rumah Risna untuk diobati. Sementara Pak RT dan beberapa warga lainnya terus mengorek pengakuan dari si pemilik perkebunan karet tersebut. Keesokan harinya, orang-orang beramai-ramai pergi ke rumah megah lelaki itu. Mereka menghancurkan setiap sudut rumah hingga tak bersisa. Sementara keluarga lelaki tersebut menangis melihat orang-orang desa yang secara beramai-ramai merusak rumahnya sampai tak bersisa. Tak ada lagi rumah megah di sana. Hanya ada puing-puing kosong yang berserakan. Surat-surat tanah dan perkebunannya dibakar habis hingga tak tersisa. Setelah itu, mereka sekeluarga diusir dari desa. Dan selepas itu, tak ada lagi yang tahu bagaimana kabarnya keluarga tersebut. Sementara Ega sudah mulai perlahan-lahan sembuh. Ia selalu ditemani oleh gadis cantik nan imut, sepupu dari Risna. Nampaknya Ega juga sudah mulai tertarik dengan gadis itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.